Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan kita yang singkat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah-masalah yang terkait dengan fikih ya, yang terkait juga bisa dikatakan terkait juga dengan hukum Islam ini. Nah, berbicara tentang masalah ini tentu tidak lepas daripada kita juga membicarakan tentang apa yang disebut dengan maqasid syar'iyyah. Ya, maqasid syar'iyyah. Makna maqasid syar'iyyah ini kalau kita sederhanakan bisa kita katakan sebagai maksud-maksud daripada syariat. Ya, kalau kita sederhanakan maqasid syar'iyyah itu adalah maksud-maksud daripada syariat. Ketika syariat membebankan hukum ya kepada mukallaf, ketika syariat membawa satu hukum, tentu ada maksud-maksud yang tersimpan di sana. Ya, ada maksud-maksud. Nah, maksud-maksud inilah yang kemudian dikenal oleh para ulama sebagai maqasid syar'iyyah. Maksud-maksud daripada syariat. Ya, sebagaimana kita ketahui secara umum Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwasanya Islam itu menjadi rahman, membawa rahmat bagi alam semesta. Ini adalah secara umum. Jadi apapun yang dibawa oleh Islam itu semuanya mengandung rahman. Ya, semua ketentuan-ketentuan termasuk dalamnya semua ketentuan-ketentuan hukum. Ya, semua ketentuan-ketentuan hukum semuanya membawa rahman. Ini secara umum, sehingga nantinya para ulama dalam melihat ini membagi ada 3 daripada maksud syariah itu ya, yang sebagaimana kita kenal dalam buku-bukunya para ulama. Ada nanti yang bersifat daruriyah, ada juga nanti yang bersifat hajiyah, dan ada juga nanti yang bersifat tahsiniyah. Ya, kalau kita sederhanakan, yang dimaksud dengan daruriyah di sini atau daruri di sini adalah sesuatu yang mendesak, ya, pokok. Kalau haji itu bisa kita katakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, ya, hajat, ya, sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian kalau tahsini itu kalau kita sederhanakan bisa kita katakan sebagai bagus ya, tahsin, pembagusan atau sebagai sesuatu yang bersifat penghiasan. Nah, kalau kita meminjam istilah-istilah populer ya, daruri ini bisa kita maknakan sebagai yang pokok itu adalah seperti primer ya, yang mau tidak mau dia mesti ada ya. Matakum alaihi hayatun nas, apa yang memang mau tidak mau ya, memang manusia itu butuh sekali dengannya. Jadi ada nanti maksud-maksud syariat itu berkaitan dengan maksud-maksud pokok ya, primer dia, utama, daruri dia yang tidak bisa lagi dibantah-bantah ya, bersifat daruri. Ada nanti yang haji ya, yang bisa dikatakan bersifat sekunder ya, kebutuhannya ya. Kalau dalam istilah populer itu seperti ada kebutuhan yang primer, nanti ada yang sekunder. Nah, kalau tahsin ini bisa kita katakan sebagai, kalau meminjam istilah populer itu bisa dikatakan sebagai maksud yang tersier ya, maksud yang tersier. Nah, para ulama ketika membahas tentang 3 maksud syariat ini, mereka memulai dari pembahasan tentang daruri yang pokok ini atau yang primer ini. Nanti dalam syariat, pokok syariat itu nanti maksud utamanya nanti itu ada 5 ya. Maksud yang pertama itu nanti ada 5 yang dikenal juga dengan 5 maksud ya, atau dikenal juga dengan usul khams ya, pokok-pokok yang 5. Apa saja pokok yang 5 itu? Hifzuddin, kemudian nanti ada hifzun nafs ya, hifzul aqli, hifzul irdi, dan hifzul mahli. Yang pertama dikenal dengan sebutan hifzuddin ya, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafsi ya, menjaga jiwa.
Yang ketiga, hifzul aqli, menjaga akal. Wa hifzul irdi, kemudian yang keempat itu menjaga irdi, ya, menjaga kehormatan. Dan yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Ini adalah pokok, 5 pokok daripada maksud syariat. Yang paling pokok itu ada 5, ya, seperti menjaga agama, sehingga nanti ada disyariatkan pokok-pokok agama, ya, demi keberlangsungan agama syariat, bertujuan untuk memberlangsungkan syariat, maka ada syariat utama nanti, ya, ada pokok-pokok utama sebagaimana kita tahu nanti ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah pokok-pokoknya. Ini demi keberlangsungan syariat itu sendiri, ya, demi keberlangsungan syariat itu sendiri, maka ada hukum-hukum yang ini nanti bersifat keberlangsungan syariat. Nah, kemudian juga ada nanti pensyariatan seperti misalnya jihad, ketika ada ancaman dari luar yang mengganggu Islam, yang mengganggu kaum muslimin, maka ada disyariatkan jihad, ya, yang membela agama. Ini adalah demi keberlangsungan agama, ya, menjaga agama, hifzuddin, menjaga agama. Jika secara individu mungkin ada seperti sholat, ya, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini menjaga keberlangsungan agama pada pribadi seseorang. Nanti ada seperti jihad, ini yang bersifat umum. Ketika ada gangguan, ketika tidak ada gangguan, ada namanya seperti dakwah, ya, menyeru kepada Islam. Ini adalah hifzuddin, menjaga agama. Nah, kemudian ada juga nanti seperti menjaga hifzun nafs, ya, menjaga jiwa, sehingga ada nanti ketentuan tentang pernikahan, sehingga dengan pernikahan ini jiwa-jiwa manusia berkelanjutan, ya. Dalam pernikahan nanti, ya, ada kelahiran manusia baru, sehingga keberlangsungan hidup manusia pun berlangsung terus. Ini pokok, ya, ada perintah untuk menikah, ada hukum menikah. Kemudian nanti, ya, kemudian ada juga hukuman-hukuman yang dalam makna akibat, ya, seperti adanya hukuman tentang pembunuh. Kenapa kok dibunuh, ya, dikatakan fil qisas haya, dalam qisas itu ada kehidupan, sehingga orang yang dibunuh, ya, si pelaku pembunuhan dalam Islam itu hukumnya adalah hukum qisas, ya, pembunuhan sengaja, berencana, diputuskan oleh hakim, ya, berdasarkan ketentuan dengan hukum qisas. Juga hukum bunuh itu pun sebenarnya demi keberlangsungan hidup manusia. Kadang kalau dibiarkan, mungkin satu pembunuh ini akan berulang kembali untuk membunuh manusia-manusia lainnya, sehingga sanksi terberat bagi pelaku pembunuhan adalah dibunuh, sekaligus memberikan pelajaran bahwasanya pentingnya menjaga kehidupan. Begitu juga kita diperintahkan untuk makan yang baik-baik, ya, makan yang halalan thayyiban, dilarang memakan sesuatu yang berbahaya, yang mengandung racun, yang mengandung penyakit. Itu demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, sehingga ada syariat nanti pokoknya adalah menjaga jiwa. Begitu juga ada nanti hifzul aqli, ya, menjaga akal. Ada syariat misalnya tahrimul khamri, pengharaman khamar, karena khamar, ya, bisa merusak akal. Maka ada sesuatu yang bisa merusak akal manusia, itu dalam syariat diharamkan, karena maksud utamanya adalah menjaga akal manusia. Karena khamar, ya, kemudian seperti ini bisa merusak akal pikiran manusia. Begitu juga nanti ada hifzul irdi, ya, menjaga kehormatan, ya, pernikahan tadi juga di samping untuk hifzun nafsi, keberlangsungan manusia, juga menjaga kehormatan manusia, sehingga anak-anak ini ketika mereka lahir, mereka bisa bernasab dengan nasab yang jelas, mereka memiliki kehormatan yang jelas nasabnya, mereka keturunan siapa, sehingga mereka pun memiliki nasab yang
terhormat. Begitu juga demi menjaga kehormatan seorang, ya, dalam hukum Islam tidak sembarangan menuduh yang bisa mencemarkan nama baik. Seperti yang terkenal ada namanya had qadzab, ya. Had qadzab ini di mana ada seseorang menuduh orang baik-baik melakukan zina, maka si penuduh wajib mendatangkan saksi, ya, wajib mendatangkan saksi, karena kalau tidak dia akan dijatuhkan hukuman had. Ini demi menjaga kehormatan seorang muslim atau seorang muslimah daripada pencemaran nama baiknya. Maka adalah had zina nanti, ya, ada had qadzab. Kemudian begitu juga ada namanya nanti hifzul mal, ya. Tujuan maksud utama daripada syariat adalah yang kelima menjaga harta. Sehingga dalam Islam bekerja itu hukumnya adalah wajib, mencari rezeki hukumnya wajib. Ada pembahasan tentang muamalah, ya, tentang perdagangan, ya, tentang usaha diatur. Ini semua demi menjaga harta agar supaya harta tersebut tidak diambil secara zalim, sehingga dalam mendapatkan harta didapatkan dengan cara yang baik, ya, harta orang lain pun terjaga kehormatannya, terjaga hartanya sehingga tidak diganggu. Maka ada pengharaman pencurian, ya, ada nanti hukuman pencuri, dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya umumnya pokok utama syariat darurinya itu menjaga 5 ini, menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, ya, menjaga kehormatan, dan menjaga harta. Ini adalah tujuan maksud utama, ya, primer, gitu, ya, utama, sehingga tidak mau tidak mau ini mesti ada, ini utamanya, begitu kita katakan begitu. Nah, kemudian maksud yang kedua, sebagaimana kita sebut tadi, kita kutip dari pendapat para ulama dan kitab-kitab yang para ulama. Maksud yang kedua adalah maksud yang bersifat hajiyah, atau bisa kita katakan sebagai maksud yang sekunder. Nanti maksud ini, ya, dibutuhkan oleh manusia, ya, namun dia bukan sebagai yang pokok utama, ya, dia bukan sebagai yang pokok utama, namun dia juga berupa sebuah tuntutan syariat, ya. Dalam perkara ini juga ada di kewajiban, namun dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam mengerjakan sholat ada keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, hajat manusia dalam kondisi-kondisi tertentu, sehingga dia misalnya dalam perjalanan tentu dia mengalami kesulitan, maka ada yang bersifat hajiyah di sana, ada yang bersifat sekunder. Sholatnya tetap wajib, namun ada rukhsah, ya, ada keringanan kepada para mukallaf yang kalau pada azimahnya, yang kalau pada ketentuan awalnya mungkin itu memberatkan mereka dalam keadaan begini, ya, seperti sholat, puasa. Ini kalau dalam kondisi normal tidak ada masalah, namun dalam kondisi-kondisi tertentu, puasa Ramadan mungkin akan memberatkan, ya, bagi para musafir, bagi orang sakit. Nah, ini misal satu contoh menunjukkan bahwasanya adanya keringanan, ya, adanya keringanan karena hajat manusia, karena kebutuhan manusia, ya, kebutuhan mukallaf dalam hal ini, sehingga ada keringanan yang semula sholat itu dikerjakan 5 waktu tetap wajib, ya, dalam kondisi normal dikerjakan zuhur, maghrib, isya, subuh, ini yang 5 ini dalam pelaksanaannya. Ketika seorang musafir misalnya, tentu akan banyak mengalami kesulitan, sehingga kesulitan ini nanti akan memberikan rukhsah kepadanya, ya, sehingga dia bisa saja untuk mengerjakan sholat zuhur mendapatkan keringanan. Mungkin umumnya sholat zuhur itu dikerjakan 4 rakaat, namun dalam keadaan tertentu, ya, ketika dia mengambil rukhsah dalam bentuk qashar, maka boleh baginya untuk mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat karena kesulitan yang dihadapi, ya, dalam perjalanan, karena kesulitan dalam perjalanan, sehingga dia boleh mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat sebagai satu rukhsah, ya, sebagai satu rukhsah dalam bentuk qashar, atau nanti dalam bentuk jamak rukhsahnya, seperti seorang mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar dalam satu waktu, dia jamak, dia kumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, sholat zuhur dan sholat asar dia kerjakan di awal waktu, ya, dikerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur.
Dia mengambil rukhsah ini karena dalam perjalanannya, ya dalam musafirnya, mungkin dia banyak mengalami kesulitan. Begitu juga bagi orang sakit, dia tetap berkewajiban puasa. Namun penyakitnya yang begitu berat sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk menunaikan puasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, dia berbuka. Namun ada kewajiban baginya untuk mengganti di masa-masa yang akan datang. Atau kalau memang tidak memungkinkan juga baginya untuk mengganti, seperti orang tua yang mengalami penyakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh, ya, penyakit orang tua yang berat bagi dia berpuasa, tidak mampu dia berpuasa karena beratnya penyakit tersebut, sehingga boleh baginya untuk membayar fidyah. Ini adalah bentuk-bentuk maksud-maksud yang hajiyah, ya, yang sekunder. Nanti ada juga yang maksud-maksudnya itu tahsiniyah, ya, tersier, yang dalam hal ini mungkin kalau kita lihat ini bersifat pembagusan, ya, bagus, indah, begitu. Ini yang tahsiniyah, seperti ada nanti disyariatkan tentang masalah pakaian, ya, tentang masalah pakaian, sehingga pakaian nanti akan membaguskan manusia itu sendiri. Ya, kita disyariatkan, kita diwajibkan menutup aurat, ya, menutup aurat. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjauhi najis-najis, ya, kotoran-kotoran. Ini dalam rangka tahsiniyah, pembagusan, ya, kebersihan, berhias, misalnya ketika melakukan ibadah menggunakan pakaian yang bagus, perbanyak sedekah sunat dalam artian di sini, karena kalau penunaian zakat, ya, itu adalah daruri, maka nanti ada sedekah sunnah, ya, sedekah sunnah seperti yang tidak wajib, ya, seperti mungkin membantu sesama, meringankan beban orang lain. Begitu juga dalam sholat, mungkin kalau yang darurinya adalah sholat 5 waktu, maka yang tahsininya ada yang seperti sholat sunat, membaguskan, ya, memperindah, menghiasi, ya, seperti sholat rawatib. Ini menghiasi yang pokok-pokok tadi. Maka adalah syariat sholat sunat, ada syariat nanti puasa sunat, yang semuanya dilaksanakan tahsini, ya. Tujuan syariat adalah tahsini. Atau bisa juga dalam ibadah nanti ada rukun-rukun, ini pokoknya. Nah, mungkin tahsininya itu diarahkan seperti adab-adab daripada pelaksanaan ibadah itu sendiri, ya, sehingga menjadikan manusia dalam beribadah menjadi lebih baik, ya. Begitu juga dalam hal muamalah, dalam hal yang lainnya, sehingga maksud syariah itu nanti menjadi 3, ya. Ada yang daruri, ya, ada yang daruri, kemudian ada yang haji, dan ada yang tahsin. Inilah sekilas awal pengenalan daripada maqasid syariah. Untuk memperdalam masalah-masalah ini, tentu silakan membaca kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang membahas tentang maqasid syariah. Bila Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.